Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang kecerdasan buatan yang berjudul penerapan algoritma forward chaining pada aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit diabetes mellitus. Kami dari kelompok 2. Oke, langsung saja latar belakang dari judul ini, yaitu diabetes merupakan suatu kondisi kronis yang terjadi karena kekurangan produksi insulin, yaitu hormon yang dihasilkan oleh pankreas untuk mengatur tingkat glukosa dalam tubuh manusia. Glukosa merupakan sumber energi utama bagi sel tubuh. Ketika sekresi insulin tidak mencukupi, kadar glukosa darah akan meningkat di atas batas normal yang seharusnya, sehingga terjadi penumpukan glukosa dalam darah. Hal ini dapat menyebabkan berbagai gangguan pada organ tubuh. Oleh karena itu, penyakit diabetes perlu ditangani dengan cepat dan tidak boleh diabaikan apabila penyakit ini tidak terkontrol dengan baik, yang dapat menimbulkan berbagai komplikasi yang membahayakan nyawa penderita. Oke, selanjutnya, masalah dari penelitian ini, penelitian pertama yang dilakukan oleh Devi Astri Nawang ini tahun 2020, yang kedua penelitian kedua yang dilakukan oleh Devi Nawang ini 2020 dan Yohanes Bowo Widodo tahun 2021. Kemudian penelitian yang ketiga yang dilakukan oleh Yulianti Pratiwi Utami tahun 2021 dengan menerapkan metode forward chaining. Kemudian penelitian yang keempat yang dilakukan oleh Rizka Nurliana Putri tahun 2020, yaitu dengan menerapkan metode certainty factor. Kemudian yang kelima yaitu penelitian yang dilakukan oleh Tri Agung Saputra yang tahun 2021 yang menerapkan metode forward chaining. Kemudian yang penelitian yang keenam yaitu yang dilakukan oleh Monita Sari tahun 2022 dengan menerapkan metode penelitian forward chaining. Kemudian yang ketiga yaitu pembahasan selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yaitu berdasarkan permasalahan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit diabetes mellitus dengan menggunakan metode forward chaining yang lebih akurat dan efektif melalui pengembangan pada basis pengetahuan dan integrasi teknologi yang lebih baru dan efisien. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan solusi bagi masalah dunia nyata, yaitu meningkatkan kualitas sistem diagnosa penyakit diabetes mellitus dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dalam mendeteksi dan mencegah penyakit diabetes mellitus. Mungkin sekian dari pembahasan saya. Pembahasan selanjutnya yang akan dikemukakan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisar Buhari dengan NPM 2008 Di sini saya akan melanjutkan materi pembahasan dari rekan saya. Mana di sini ialah urgensitas penelitian tentang sistem pakar diagnosa penyakit diabetes mellitus dengan menggunakan algoritma forward chaining. Memiliki urgensi yang tinggi, penyakit diabetes mellitus adalah penyakit yang sangat umum terjadi di seluruh dunia. Dengan sistem pakar yang lebih akurat ini dapat membantu meningkatkan akurasi dalam mendiagnosis penyakit diabetes mellitus ini yang mungkin akan terjadi kesalahan saat proses pendiagnosis pasien agar dokter dan para medis lebih memfokuskan kepada pasien yang membutuhkan perawatan khusus. Penyakit ini kalau tidak diatasi dengan diagnosa yang tepat dan serius akan menyebabkan komplikasi bagi penderitanya. Dengan adanya metode forward chaining dalam sistem pakar yang digunakan untuk menentukan diagnosis berdasarkan gejala atau fakta-fakta yang dikumpulkan. Dengan adanya metode forward chaining untuk mengetahui penyakit diabetes dengan mencocokkan data dan fakta-fakta yang telah ditentukan, jika fakta tersebut cocok, maka sistem akan mendiagnosis orang yang sesuai. Nah, kemudian untuk metode penelitiannya, metode yang digunakan dalam pengembangan sistem pakar ini adalah Expert System Development Life Cycle atau ESDLC.
yang memiliki tahapan identifikasi masalah, pengembangan sistem, dalam kurung pembuatan konsep, formalisasi, implementasi, pengujian, kemudian transfer produksi dan operasi, dalam kurung pemeliharaan sistem dan evaluasi sistem. Tahapan pengembangan sistem dapat dilihat pada gambar 1 yang ada di samping. Ini adalah tahapannya, yang mana identifikasi masalah, setelah itu masuk ke pengembangan sistem. Yang pertama ada konsep, kemudian formalisasi, implementasi, yang keempat pengujian, lalu setelah itu transfer produksi, dan selanjutnya operasi, yang mana operasi terbagi dua, yaitu ada pemeliharaan sistem, kemudian ada evaluasi sistem. Nah, pada gambar 1 terdapat tahapan pengembang sistem pakar yang terdiri 4 tahap. Tahap pertama adalah melakukan identifikasi masalah dari pakar yang berkaitan dengan area keahliannya. Tahap kedua adalah mempresentasikan basis pengetahuan dari pakar, di mana pengetahuan yang telah diperoleh akan dibuat menjadi basis pengetahuan. Tahap ketiga adalah menerapkan metode inferensi yang sesuai dengan yang digunakan dalam penelitian. Tahap keempat adalah melakukan pengujian pada sistem pakar yang telah dibuat dalam penelitian. Dalam penelitian ini, sekian dari saya. Mungkin untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prayoga Penginstrusianto dengan NPM 2006092. Di sini saya akan melanjutkan tugas dari proyek UTS-nya, yaitu tentang selanjutnya metode penelitian. Nah, untuk penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem pakar yang mampu melakukan diagnosa penyakit diabetes mellitus. Untuk mencapai tujuan ini akan dilakukan akuisisi dari jurnal ilmiah yang telah dipublikasikan mengenai diagnosa pada penyakit diabetes mellitus dengan judul Penerapan Algoritma Forward Chaining pada Aplikasi Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Diabetes Mellitus. Dengan bantuan jurnal tersebut akan dikumpulkan untuk membangun representasi tentang penyakit diabetes mellitus. Nah, kemudian representasi pengetahuannya, dengan ini dapat diketahui basic pengetahuan yang diperoleh dalam suatu skema, sehingga dapat diketahui relasi antara suatu data dengan data yang lain. Nah, untuk basic pengetahuannya terdiri dari sejumlah aturan atau fakta yang telah dikumpulkan. Aturan ini berisi informasi dan pengetahuan tentang gejala diabetes mellitus. Penyakit diabetes mellitus ada beberapa jenis pada penelitian ini. Dikhususkan membahas 9 jenis penyakit yang paling banyak diderita oleh masyarakat Indonesia. Tetapi sistem ini akan dapat dibangun dengan menambah data penyakit dan gejala baru-baru, yaitu apabila ada gejala atau jenis penyakit yang terbaru bisa dimasukkan dalam database sistem. Nah, yang pertama ada jenis penyakit diabetes mellitus. Yang pertama itu ada P1, nama penyakitnya diabetes mellitus tipe 1. Kemudian untuk P2 diabetes mellitus tipe 2, kemudian P3 neuropati diabetes, kemudian yang keempat gestasional diabetes, kemudian yang ke-5 nefropati diabetes, yang ke-6 ketoasidosis diabetes, yang ke-7 retinopati diabetes, yang ke-8 paradiabetes, dan yang ke-9 hipoglikemia diabetes. Nah, untuk P1 sampai P9 ini adalah produk penyakitnya, dan untuk nama penyakitnya yang sudah tadi disebutkan. Nah, kemudian selanjutnya ada gejala penyakit diabetes mellitus yang kedua yang akan dijelaskan oleh rekan saya yang selanjutnya. Nama saya Arif Lukman Hakim dan NPM 2006079. Materi yang selanjutnya yaitu gejala penyakit diabetes mellitus. Gejalanya terdiri dari 35. Berikut nama penyakitnya atau nama gejalanya. Yang pertama, sering kencing pada malam hari. Yang kedua, sering merasa haus dan lapar. Yang ketiga, sering berat badan turun drastis. Yang keempat, sering pusing. Yang kelima, luka lama sembuh. Yang keenam, penglihatan kabur. Yang ketujuh, sering muntah. Yang kedelapan, sering kesemutan pada tangan dan kaki. Yang kesembilan, sering cepat lelah saat beraktivitas. Yang ke-10, sering gatal-gatal dan alergi pada kulit. Yang ke-11, penglihatan terbayang. Yang ke-12, sering mual-mual. Yang ke-13, napas berbau pembersih kutek atau aseton. Yang ke-14, sering nyeri pada bagian perut. Yang ke-15, sering tidur setelah makan. Yang ke-16, obesitas. 17, katarak. 18, berkeringat dengan keringat lengket.
19 sering diare, 20 sering nyeri di ulu hati, yang ke-21 rasa sakit di belakang mata, ke-22 mata sulit fokus pada satu arah, 23 nyeri pada bagian punggung, paha, dan bokong, 24 tampak ada bercak hitam yang melayang-layang di pandangan, yang 25 napas cepat dan dalam, 26 nyeri pada mata atau mata merah, 27 gangguan keseimbangan elektrolit, 28 mulut terasa kering, 29 punya riwayat diabetes dalam keluarga, 30 berdebar-debar, 31 banyak berkeringat atau biasanya berkeringat dingin, 32 gemetar, 33 terasa lapar, 34 gelisah, dan 35 sulit berkonsentrasi. Setelah menentukan gejalanya, selanjutnya yaitu langsung pada pohon keputusan. Untuk pada pohon keputusannya seperti gambar berikut dengan keterangan. Untuk P yaitu penyakit, G yaitu gejala, untuk yang Y yaitu ya, dan untuk N berarti tidak. Nah, pada gambar tersebut memperlihatkan setiap proses atau langkah yang dilalui oleh user akan menentukan pertanyaan berikutnya, seperti misalnya pada penyakit ke-1, langkahnya itu ke 18 dulu, kemudian ke 15, ke G5, kemudian ke G3, dan ke G2, yang terakhirnya ke G1. Pengelolaan data ini sudah disesuaikan dengan referensi dari dokter spesialis penelitian terdahulu, buku penyakit diabetes, dan informasi lainnya. Maka dapat dikelompokkan antara penyakit dan gejala yang sering terkait. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.